صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معادي الدين. رب اختم لنا منك بالخير فيا أيها الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضاه وحكم بعدله وأرضاه ويسر كلا لما خلق له فأرضاه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقائدنا محمد وعلى آله البررة وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله لا تغرنكم مدد الأعمار فإنها وإن طالت قصار. وتزودوا من ممركم لمقركم فإن الدار الآخرة هي دار القرار. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معشر المسلمين والحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Pada tiap momentum dan tiap tahun seperti sekarang, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang nikmat-nikmatnya dan khususnya nikmat yang memenangkan kita terhadap hawa nafsu dengan serba keinginan-keinginannya sepanjang masa ibadah kita. Ibadallah, pernahkah kita temukan orang yang kecewa dalam kehidupannya karena dia menjalankan takwa Allah? Pernahkah kita jumpai orang yang menghidupkannya tidak bahagia karena takwa Allah? Jika kita tak pernah dan tak akan mungkin pernah menjumpai orang tersebut, maka apa sebabnya sampai sekarang kita masih belum mau mencoba mengamalkan takwa Allah yang telah dipesankan oleh tiap-tiap khatib dari tiap-tiap atas mimbar Jumat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ragukah kita akan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muttaqin? Melesetkah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang telah mengamalkan takwa Allah dengan seksama pada masa lampau? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kalau saudara bertanya kepada sejarawan seluruh bangsa, umat mana yang pernah mempersatukan tiga benua, Asia, Afrika, dan sebagian besar dari Eropa di bawah satu pemerintahan yang adil dalam negara yang makmur? Mereka pasti akan menjawab dengan tegas, hanya umat Islamlah yang pernah berhasil berbuat demikian. Apa sebabnya? Sebab mereka dahulu benar-benar menjalankan takwa Allah, menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah fakta sejarah yang tak mungkin dibantah. Kemudian bagaimana kita
dengan umat Islam yang hidup di abad ini? Apa bedanya kita dengan mereka? Maka jawabannya, bedanya antara kita dan mereka seperti perbedaan gambar dengan bendanya itu sendiri. Gambar air tak akan mungkin menghilangkan dahaga. Gambar api tak mungkin menjadi panas, apalagi membakar. Gambar seekor singa tidak akan ditakuti orang. Gambar sebuah obat tidak akan memberi kesembuhan kepada orang. Tetapi hakikat dari gambar-gambar itulah yang efektif. Bayangkan ibadallah, jika ada seekor singa tiba-tiba masuk ke tengah-tengah kita saat ini, bagaimana keadaan kita? Apa sebab? Sebab singa tersebut adalah hakikat dan bernyawa. Nyawanya itu yang membuat kita lari ketakutan daripadanya. Begitu juga kita kaum muslimin, nyawa kita adalah taqwallah, Islam dan syariatnya. Yang menyebabkan kita jaya di masa lampau adalah penerapan syariat dengan penuh taqwallah dan kesadaran. Itulah rahasia keterampilan dan rahasia kemenangan kita di masa lampau. Begitu ruh itu kita keluarkan dari tubuh umat Islam, kontan kita menjadi gambar seperti macan di atas kertas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin bentuk fisik kita sekarang bisa jadi sama seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, bahkan Zubair bin Awam, bahkan Khalid bin Ziyad. Hanya saja kita tidak punya Allah. Karena kita hanya bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, namun tidak mau memahami dan mengamalkan makna-maknanya. Apa akibatnya ibadallah? Akibatnya yang langsung setidaknya ada dua hal. Yang pertama, lawan-lawan kita sudah tidak takut lagi kepada kita, sehingga mereka berani menghina, mengganggu, bahkan membunuh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya. Mereka berani menghina agama kita, berani menghina Nabi kita, bahkan berani menghina Al-Quran, kitab suci kita. Yang kedua, kawan-kawan kita tidak lagi menghiraukan kita, tidak mengindahkan perasaan kita. Dalam mana mereka menindaki sesuatu, mereka tidak lagi menghiraukan pendapat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, agama ini dititipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Dan apa yang sudah kita sumbangkan untuk membantu syariat Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak ada bantuan dari kita, bagaimana akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jika kita tidak takut kepada Allah, bagaimana manusia-manusia akan takut kepada kita? Lalu akhirnya dengan muka yang bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Dikhawatirkan kita akan menghadap sebagai umat yang paling gagal menghadapi lawan-lawan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ajaran Islam ini harus berlaku di atas kita. Maka oleh karena itu, carikan tempat terbaik untuk itu, paling tidak pada diri kita sendiri. Tegakkan dulu ajaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, nanti secara otomatis dia akan tegak di lingkungan kita, bahkan negara kita. Oleh karena itu akhirnya ibadallah, marilah kita sama-sama mengaminkan munajat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepada Engkau sajalah umat ini mengadukan kelemahan dirinya dan tak adanya harga mereka dalam pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang kasih sayang, wahai Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, Tuhan orang-orang yang tertindas. Engkau Tuhan kami, pelindung, pembela kami di dunia dan di akhirat. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan kami? Apakah kepada mereka yang penuh dendam dan benci? Apakah kepada mereka yang akan melemparkan kami ke lembah kemusnahan dan kehancuran? Atau kepada yang jauh yang akan memperlemah kami? Ya Allah, jika semua itu bukan disebabkan oleh kemurkaan-Mu kepada kami, maka kami tidak akan peduli kesemuanya itu. Kami berlindung dengan nur wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan di langit dan di bumi, mengatur tata alam semesta, agar kami tidak tertimpa oleh murka-Mu atau tersiksa oleh kemarahan-Mu.
Kalau tidak kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami hendak mengadu nasib kami? Kalau bukan kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami akan memulangkan segala urusan kami? Bukankah pintu maghfirah dan ampunanmu masih terbuka? Bukankah rahmatmu meliputi segala sesuatu? Maka ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu maghfirahmu agar kami dapat masuk ke dalamnya. Siramilah hati kami dengan nur dan rahmatmu, gelimangilah kami dengan kesayanganmu, dan bantulah kami dalam melawan musuh-musuhmu. وبعد آمين يا رب العالمين. وبعد إن هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة رسوله، وأن يرزقنا وإياكم رحمته ورضاه، ويعيذنا وإياكم من غضبه ونقمته، ويدخلنا وإياكم في جنته. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا